Jadi itulah yang dikatakan di dalam buku Durun Nafis itu, ya. Ada kan istilah dalam buku Durun Nafis itu syuhudul kasro fil wahada, syuhudul wahada fil kasro. Apabila kita pandang yang banyak ini, maka berdirilah yang satu. Nah, maksudnya apa ini? Ya tadi, segala sesuatu yang kita lihat ini adalah afal asma sifat zat. Sedangkan afal asma sifat zat ini dikasih nama. Kalau dikasih nama, ya Allah. Itu. Seperti kita menghabiskan segala sesuatu ini. Tiada yang wujud kecuali wujud Allah. Nah, sama seperti di buku Durun Nafis itu pernah kita baca umpamah dia itu seperti buih, gelombang, riak, ya, yang di laut itu. Nah, buih, gelombang, riak ini afal atau kelakuan, atau hal keadaan daripada menunjukkan hal keadaan air. Jadi tidak ada sebenarnya buih itu, tidak ada. Gelombang itu tidak ada. Riak itu tidak ada. Wujudnya tuh, wujud yang hakiki adalah wujud air. Nah, jadi wujud gelombang itu, wujud riak itu, wujudnya buih itu wujud musamma, wujud bayangan, wujud yang diwujudkan, wujud yang bergantung kepada wujud hakiki. Wujud hakiki di situ siapa? Air. Nah, tapi kalau uang memandang kepada wujud buih itu, putuslah di buih itu, nah inilah yang dikatakan tidak ma'rifat, tidak mengenal namanya. Itu. Tapi kalau uang yang ma'rifat, buih, gelombang itu dihabiskannya. Yang ada air itu. Nah, seperti inilah kita memahami la ma'ududun bihaqi ilallah ini. Nah, cuma kita ini galak keduluan oleh pandangan zohir daripada pandangan batin. Dululah didului pandangan zohir. Tidak kita balikkan ke pandangan batin. Ini kelemahan kita nih kan. Kita nih kalau pacak itu tadi, maka yang dikatakan kalau yang bergerak ini, yang di depan ini, yang jadi komando di dalam hidup kita ini adalah ruh, ya kan? Maka selamat hidup ini. Tapi kadang kita yang bergerak, yang di depan jadi komando ini naf, ya kan? Jadi akhirnya ruh melo. Itu yang ngerusak tuh. Nah, bagaimana supaya roh ini, wujud batin ini, diri rahasia Allah ini yang menjadi komando, yang menjadi pemimpin, kita habis ke kemauan kita itu. Kita ngikuti kemauan roh ini.
Inilah yang dikatakan kita tidak ada pilihan. Kalau kita masih memilih ini, memilih itu, memilih ini, inilah naf namanya. Dan kita menerima, kasar ngomong bahasa sehari-hari itu, kita menerima takdir. Menerima tidak ada sangkalan, tidak ada anunya sama sekali. Nah, inilah yang dikatakan pilihan Allah yang kita terima. Itu. Selagi masih ada kita yang menentukan pilihan, seperti yang kita kaji tadi, otomatis kaget ditanya, karena kita ada pilihan. Kenapa kau milih itu? Bagaimana kau mempertanggungjawabkan terhadap pilihan kau? Tapi kalau kita tidak ada pilihan, mana nanya lagi mau jawab tuh. Lalu balik kan? Ya kan? Nah, yo seperti Ari kau pakai rokok ini Ri. Ari yo ke misalnya, ya dak. Nah tidak lagi mungkin nak bertanya ngapa kau Ri pakai rokok ini. Tapi kalau Ari bertanya ada rokok Samsu dak? Kan misalnya itu Ari tidak bertanya ada Samsu dak pasti tanya ke apa nak Samsu ni antri? Ada. Apa bedanya dengan ini? Nah, gitu. Pertama, sudah tuh yang kedua. Artinya tidak ngikuti apa dia yang dianukan sudah ditentukan oleh itu. Ya dalam artian di sini artinya apa? Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya kita tidak nerima. Nah itu. Nah ini kalau baca jangan ada kato-kato. Kalau bisa jangan ada kato-kato. Kenapa mak ini? Kenapa jadinya mak ini? Padahal maksud aku bukan mak ini. Nah ini tandanya apa? Tandanya tidak akor dengan kehendak Allah. Itu nyato. Nah iya. Tuh. Itu makanya dikatakan kita lihat nyatanya baik. Sudah ini ya sudah kita yoga. Hari ini dalam kita berusaha dapat duit 50.000, iya ke? Alhamdulillah 50.000. Jangan lagi dikelah. Ngapa 50? Harusnya biasanya 2,5 misal. Nah inilah tandanya tidak mengiyakan, ya kan? Tadi barusan terburu di pulsa 100. Nanti dari kirimnya mas. Ya sudah lah kesel ya, bener juga lagi nyatanya lah. Kesel aku. Budi ini punya begini baru nomor jadi hapus. Pulsa 100 satu kirim. Ya nengkel kan hati. Iya. Mbak penyakit ini kayaknya. Sudah. Kesini tadi. Itulah kalau kata itu. Itu renungilah. Yang membuat kita susah, yang membuat kita macem-macem lah, itu kita dewek. Karena tidak apa namanya, tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai, tidak cocok dengan keinginan kita. Contoh ini kita kaji. Orang yang mencintai dunia, ya kan? Orang yang mencintai dunia otomatis dia tidak bisa menikmati dunia.
Orang yang mencintai harta otomatis dia tidak bisa menikmati hartanya. Orang yang mencintai jabatan otomatis dia tidak bisa menikmati jabatannya. Kenapa? Selalu merasa kurang. Tapi kalau orang yang tidak mencintai dunia, otomatis dia bisa menikmati dunia. Apa dia nerima apa adanya. Itu. Orang yang tidak mencintai harta, otomatis dia bisa menikmati hartanya. Nah, cuma itulah pula penyakit yang namanya manusia. Maka kita perlu ngaji inilah yang dikatakan mengenal diri, ya kan? Mengenal diri ini pahamnya luas. Jadi tahu persis siapa kita ini. Nah, kalau sudah tahu persis siapa kita nih, ya monggo kalau juang Jawa tuh. Nak ngapain lagi? Ada. Oh, ternyata aku ini nak nyegah sama kita nih, rima aja kita nih, uban tumbuh sebutan lagi tidak baca. Nak nyegah jangan tumbuh. Hah? Artinya apa? Artinya memang benar-benar yang kita omong kemalaman itu, kita ini benang basah. Nah, tidak ngerti apa-apa nyunian. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apa nyunian, sudah. Nikmat. Nah, itu. Jenggot tumbuh, masih tumbuh. Mana baca? Kalau ada baca pilihan, nih kalau baca pilihan di sini ada jambang kalau baca. Jangan milih. Nggak bisa. Nah, kalau baca nyegah jenggot jangan tumbuh. Nggak bisa. Paksa cukur. Nah, jadi aneh. Itulah nih, jadi aneh kalau kita pikir model ini. Ya dah, kalau kita sudah kita tafakuri, sudah kita renungi batas mana kemampuan kita, kan aneh. Kalau kita nak ngarahkan anak mak ini, nak jadi mak ini itu aneh. Nah, ya kan? Lah diri kita dewek lagi kita tak baca, tak mampu. Nak nganu ke yang luar diri. Kan aneh tak? Nah, aneh. Aneh nian itu. Jadi sebenarnya kita ini kan ngomong dengan keluarga ini, ya kan? Bukan kita yang menentukannya tuh. Cuman kasat mata seolah-olah kasat mata ini seolah-olah arahan kita yang jadi itu. Aku kadang-kadang kalau boleh berdoa, ya kan? Kalau masih nak berdoa, cuma sikok baik doaku. Ya, kan? Ya Allah, beri aku kemampuan untuk nerima segala apa yang sudah kau tentukan untuk aku. Itu baik doanya. Beri aku kemampuan untuk nerima apa yang sudah kau tentukan untuk aku. Jangan ada lagi ngedumel. Ngapa mak ini? Harusnya tak mak ini. Yang ku pengen bukan mak itu. Aku kadang-kadang nggak ada itu. Nah itu, itulah. Bukan berarti kita ada. Nggak tahu nak doa aku kadang-kadang. Iya. Itulah ngomong. Kalau kita kembali lagi dengan kata-kata kun fayakun, Allah berkata kun fayakun pada saat kapan?
sebelum ada segala sesuatu ini. Nah, begitu Allah menciptakan makhluk beserta isinya, menciptakan alam beserta isinya ini, pada saat masih di ilmu Tuhan, disitulah Allah sudah menentukan galau-galaunya. Nah, kasar ngomongnya ini bahasa anunya. Sekarang Allah tidak begawi lagi bahasa anunya. Nah, itu bukannya, oi, apa dulu dak katik taruhlah misalnya kadal, baru tahun 2019 inilah baru ciptakan Allah kadal. Uji wong no ada penemuan baru, ya kan? Nah, padahal spesies apa namanya itu, bentuk anu itu tuh sudah dari dulu lado, cuman belum ketemu oleh manusia. Bukannya baru barang tuh, ya kan? Bukannya naknya apa kira-kira aja kita nih, Allah nak merencanakan tsunami di Aceh, buat lagi kun tsunami kira-kira itu jadi tsunami ya sampai tidak begitu, sudah tekun payakun dengan kata jadi. Kun payakun itu artinya apa? Kata jadi. Selesai sekali Allah berkata, maka jadilah seluruh ini. Sudah. Maka dikatakan di situ, semasuk kita di dalam ilmu Tuhan, ayat nama kita. Alamnya apa? Malakut. Kulimanya apa? Hu. Semasa kita di dalam ilmu Tuhan, artinya apa? Sewaktu kita masih di dalam ilmu Tuhan, lado ladi isi kita lah, kalau bahasa kita makhluk ini, bahasa kita anu nih, lah ada di sini kita. Nah, tinggal mewujudkannya. Nah, yang aku terima di dalam kaji ini, seperti kita duduk ini, duduk belimo ini, seperti ini, bentuk seperti ini, sudah ada di Lauh Mahfuz itu. Sudah diduluiri. Tidak? Nyatanya di dunia ini ya seperti ini. Sudah ada. Tinggal kita yakin atau tidak. Tuh. Makrifat tahu dia kapan mati. Oh iya. Kapan meninggal. Sudah ada. Cerdaya kan? Nah, itu. Kalau pengertian sabar itu, Dad, itu apa namanya, paham orang, paham wong syariat. Kalau dalam kita kaji ini tidak ada istilah sabar, tapi nerimo.
Jadi nanyo hakikat sabar. Siapa? Ndak marinim. Bukan itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa sabar. Kalau pengertian mengikuti pengertian orang syariat. Mana lagi yang lebih baik? Apa ke rasa Allah? Apa ke Allah? Rasa Allah, Bukan Allah. bukan Allah, Mang. Rasa Allah. Jadi perasaanku kalau kita memang rasa Allah, berarti masih ada kita. Nah, bukan kita maksud di sini. Jangan salah paham. Tidak ada lagi yang kurasakan melainkan rasa Allah. Rasa Allah. Tidak ada Jadi lagi. kalau kita Allah, hapus gitu tuh. Cuma ada Allah be. Iya. Nah, sekarang ini kan kita ini bukan ini. Itu juga tadi. Inilah tipis anunya ya. Iya itu tipis itu. Ah. Antara Allah dengan rasa Allah itu. Iya. Jadi kalau kita sudah mengatakan yang ada hanya rasa Allah baik. Ada. Tidak ada lagi rasa segala sesuatu. Maksud rasa Allah kalau ini kan sudah napi segala rasa. Ada. Nah, rasa di sini ini kan pengertiannya kan bukan rasa jasmani, bukan rasa rohani. Ya kan? Kalau rasa jasmani artinya pahit, masin, manis. Sakit. Rasa rohani sedih, gembira. Ya kan? Nah, pilu itu rasa rohani. Tapi ini rasa Allah. Rasa Allah itu apa? Maksudnya kesadaran kita tuh hanya Allah baik. Itu. Kesadaran kita tadi. Gerak ini gerak Allah. Akhirnya itu. Kira-kira kalau boleh pakai bahasa itu tuh. Ya tak? Gerak nih ya, yang gerak ini Allah kan? Nah, itu yang disebut rasa Allah baik. Tuh. Kalau sudah kita dawam sudah kita mantap ke rasa Allah baik, ya otomatis Ke Allah. Allah baik nyatanya kan? Nah, itu. Tuh. Sebab kalau kita mengucapkan atau mengatakan Allah tapi tidak ada rasa Allah, bohong. Nah, itu munafik, ya kan? Pahamnya tuh. Tapi kalau kita sudah rasa Allah baik, tidak ada lagi rasa lain, yang ada hanya rasa Allah, ya tidak perlu lagi dilembuskan bahwa Allah. Sudah otomatis. Nah, itu maksudnya teman. Tapi kalau kita mengatakan Allah baik yang ada, tapi kita tidak dirasa Allah, tidak di Allah, ya kan? Nah, ini yang dikhawatirkan maksudnya. Iya, kena gitu. Nah, itu. Ya, itu maksudnya tuh. Tapi kalau sudah timbul rasa Allah baik yang ada, Allah, ya kan? Rasa Allah. Itu otomatis yang wujud Allah kan. Nah. Tapi kita belum ada rasa Allah, yang belum kita belum bakok billah istilah itu kan, setelah panak filah bakok filah kan. Nah, berkekalan dengan rasa Allah, berkekalan dengan Allah. Nah, dikatakan berkekalan dengan Allah ini kan rasa Allah baik semata-mata, tidak ada rasa lain lagi. Nah. Jadi rasa Allah itu kapan sudah kita merasakan Allah, itulah wujudnya ke Allah. Allah otomatis. Tapi kalau kita mengatakan wujud Allah tidak dengan rasa Allah, munafik. Nah, itu namang. Itu. Kita belum rasa Allah, okay?
baru maaf ngomong itu, ini kan baru dipaham, taruhlah, baru dipaham, kita sudah paham. Nah, tapi sehari-hari sudah dirasa Allah apa belum? Nah, itu maksudnya kan? Men dia sudah dawam, sudah sehari-hari sudah rasa Allah, dia sudah tidak usah lagi khawatir lagi, ya Allah sudah. Nah, itu namanya. Kita ini kan paham sekarang ini, la mawjudun illallah, ya kan? Tidak ada yang mewujud kecuali Allah, termasuk diri kita, ya kan? Tidak ada lagi kita kan, yang ada hanya Allah. Nah, itu maksud ini sebenarnya. Nah, tapi diawali dengan rasa Allah yang ada. Itu. Dari mana kamu mengatakan kira-kira model itu? Dari mana kamu mengatakan hanya Allah yang ada? Ya rasa aku, rasa Allah baik, tidak ada lagi rasa orang lain. Nah, kalau masih ada rasa akuan kita, ya belum namanya. Tuh, nah kita ini proses ke sana kan, menuju ke sana. Untuk mencapai rasa Allah tuh suara jangkrik lagi ke rasa Allah. Lihat. Maka ini aku buka ke ini apa namanya? Allah di luar, ya. Allah di dalam. Allah di kiri, Allah di kanan, Allah di depan, Allah di belakang. Allah di atas, Allah di bawah, Allah di langit, Allah di bumi, Allah di awang-awang, Allah di binatang. Nah, ini. Jadi maksudnya apa? Ya di Allah kegalo. Karena zat Allah meliputi. Ya enggak? Jadi, nah sebenarnya yang krik itu bunyi siapa? Ah, itu dikatakan Allah di binatang. Maka kita pernah kan kita ngomong ke kita ngaji itu, Allah kegalo, jangan ada, Allah, itu, kok Allah. Nah tapi bagi wong syariat, bagi wong anu, dia karena tidak sampai ke sana kajinya. Nah, ini. Kawan itu lain dia. Nah, lain ini itu. Tapi kajilah dari mana suara itu. Ya kan? Siapa yang hidup? Hah? Yang hidup kan zat Allah. Yang berkukuk di ayam itu ya si hidup. Bedanya apa? Ayam itu tidak punya ruh. Tuh. Jadi dia menyimpulkannya seperti itu. Maka dikatakan di situ, zat Allah meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rongga. Allah di luar, Allah di dalam, Allah di kiri, Allah di kanan, Allah di depan, Allah di belakang. Nah, Allah di atas, Allah di bawah, Allah di langit, Allah di bumi, Allah di awang-awang, Allah di binatang. Inilah kata-kata zat Allah meliputi sekalian alam. Alam ini maksudnya itu tadi, segala sesuatu, termasuk hewan.